Oke, ketemu lagi dengan saya di video kita kali ini. Kita akan membahas tentang masih di metode deduksi, tapi untuk pembuktian yang tak langsung atau indirect proof, gitu ya. Nah, pembuktian dengan validitas argumen dengan metode indirect proof ini dilakukan dengan jalan membentuk negasi dari konklusinya. Nah, jadi mau diperhatikan perbedaannya dengan direct proof dan conditional proof. Kalau indirect proof, dia akan membentuk suatu negasi dari konklusinya yang kemudian dijadikan premis tambahan. Nah, kalau di conditional proof, premis tambahan itu diperoleh jika kesimpulan yang berbentuk implikasi di mana antecedent dari kesimpulannya kita tarik menjadi premis tambahan. Nah, kalau indirect proof, maka uh, konklusinya, ya, kesimpulan dari suatu argumen itu akan kita negasikan dan dijadikan premis tambahan. Nah, jika sebagai akibat langkah ini timbul suatu kontradiksi, maka apa yang kita buktikan itu menjadi valid. Jika kita melakukan pembuktian dan hanya sampai sebuah kontradiksi yang eksplisit saja, sebenarnya ini udah kita anggap terbukti valid ya, jadi udah cukup lah gitu ya. Nah, tapi jika kita ingin teruskan itu sampai dengan memperoleh kesimpulan yang semula ya, itu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi seperti yang conditional proof juga seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara mengerjakan metode pembuktian menggunakan indirect proof. Oke, teman-teman lihat di sini, dari argumen yang diberikan, kita punya kesimpulannya adalah R. Kalau pakai indirect proof, maka kesimpulan ini akan kita jadikan premis tambahan, tapi dalam bentuk negasinya, atau dalam bentuk kontradiksinya. Jadi kalau sebelumnya ini adalah R, maka kita jadikan dia premis tambahan dan menjadi negasi R. Jadi kalau seumpamanya ini ya, kesimpulannya adalah negasi R. Kalau jadikan premis tambahan dalam indirect proof, maka hasilnya adalah premis tambahannya itu adalah R aja gitu kan ya. Nah, karena dinegasikan, ditambahkan negasinya lagi. Nah, prosesnya itu adalah sebenarnya dia nggak punya kesimpulan nih. Kalau di indirect proof itu kita nggak punya target kesimpulan. Jadi kalau Anda lihat di sini kita nggak punya target kesimpulan, tapi kita harus mencari suatu bentuk yang kontradiktif. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang kita cari adalah seperti ini, sampai memperoleh nilai false. Kan kita pernah bahas jauh di video sebelumnya tentang tabel kebenaran ya, bahwa proposisi apapun kalau di N kan dengan negasinya akan menghasilkan suatu nilai false. Jadi sampai dengan Anda membuktikan seperti ini, memperoleh suatu kontradiksi, ya, suatu nilai di mana dia hasilnya adalah false semua, maka kita katakan itu adalah valid. Ya, kayak. Jadi kalau di indirect proof, kesimpulannya itu jadikan premis tambahan dengan menambahkan negasi, oke? Sehingga kita tidak punya kesimpulan di sini, biarkan saja. Tapi bagaimana membuktikan suatu kalimat itu valid? Nah, dengan mencari hasil akhir yang bernilai kontradiksi. Ya, bernilai kontradiksi atau hasil akhirnya itu adalah harus false. Yang paling gampang kan sebenarnya ya proposisi di N kan dengan negasi itu selalu false kan. Ya kan? Kenapa nggak pakai or? Or susah soalnya ya kan. Kalau or itu ketika ya asal ada false ketemu false gitu. Kalau kalau N itu kan proposisi apapun di N kan dengan negasinya udah pasti itu jadi kontradiktif karena hasilnya adalah menjadi false semua gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita coba jelaskan. Di sini kesimpulannya R, sehingga R menjadi premis tambahan, negasi R, ya, karena harus dikontradiksikan dulu, ya. Jadi negasi R, kemudian setelah itu kita proses nomor 2 dengan 4, ya. Kita peroleh jadi negasi Q di modus tolen, ya. Jadi 2 sama 4 di modus tolen kita dapat negasi Q, kemudian 1 dan 5, 1 dan 5 di modus tolen kita dapat negasi P. Nah, karena di sini udah ada P dan negasi P, maka kita konjungsikan. Jadi 3 dan 6 kita konjungsikan ya. Jadi kalau konjungsikan pakai N, jadi P, N, negasi P sama dengan ini adalah false. Jadi sampai sini saja sudah selesai prosesnya. Mungkin nggak Bu dalam satu soal itu bisa menghasilkan beberapa jawaban. Artinya kan kita hanya harus menghasilkan suatu bentuk yang kontradiksi kan. Kalau di sini contoh yang saya kasih adalah proposisi P. Oh, bisa nggak kalau saya nanti ternyata nemunya adalah yang Ki misalkan. Jadi saya bisa konjungsikan antara Ki N negasi Ki. Boleh saja. Jadi dibebaskan selama gitu kan ya, selama bisa
selama outputnya atau hasil akhirnya itu adalah bernilai kontradiksi, jadi bernilai false. Ini kan hasilnya adalah false kan. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu proposisinya adalah I, atau ternyata Anda ketemu yang proposisinya adalah R gitu ya, R dengan negasi R, kemudian Anda konjungsikan, ya boleh aja, karena itu kan nilainya menjadi false gitu ya, jadi kontradiksi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini argumen ini kita katakan adalah valid. Nah, kita coba lagi nih ya. Kita punya argumen seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini ada yang kurang ini premis ini ada negasi U ya. Nah, oke. Saya coba jelaskan ya. Kita abaikan dulu lah jawaban yang panjang ini ya. Kita coba 1 B implikasi J. Kita tulis aja dulu di sini kali ya. B implikasi J, kemudian yang keduanya adalah H implikasi D, yang ketiganya adalah negasi dari negasi J or negasi D, implikasi U, kemudian premis yang keempatnya adalah negasi U. Ini premis, 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 kesimpulannya adalah negasi B or negasi H. Wah, ini kalau saya minta pakai conditional proof juga bisa ya kan? Direct proof, conditional proof ini bisa. Indirect proof sekarang kita buktikan. Nah, indirect proof berarti kesimpulan ini ya akan kita jadikan premis tambahan. Oke, jadi kita kasih negasi dari negasi B or negasi H. Oke, ini adalah premis tambahan untuk indirect proof. Kemudian, langkah yang berikutnya apa bisa kita lakukan? Nomor 5 kita De Morgan-kan dulu aja ya. Nomor 5 De Morgan. Jadi B aja, kemudian OR jadi N, H-nya jadi H aja. Negasi H kan di sini jadi H aja ya. Terus, kemudian apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita ngalir aja sih kalau indirect proof tuh ya. Simplifikasi ya. Nomor 6, kita coba simplifikasi, kita ambil nilai B-nya aja, oke. Kita ambil nilai B-nya aja, kemudian nomor 8, 1 sama 7 ya. 1 sama 7, kita modus ponen, kita dapat nilai J, oke. Terus apa lagi? Nomor 2, mau kita modus ponen kan juga bisa. Kita coba simplifikasi ya, nomor 6. Nomor 6-nya kita simplifikasi, ambil H aja. Jadi nomor 6 kita simplifikasi, tapi kita ambil H-nya. Terus kemudian 2 sama 9 kita modus ponenin lagi. 2 sama 9 kita modus ponen, hasilnya adalah D. Oke. Proposisi apa nih yang udah kita dapet ya? Oke, lanjut aja dulu ya. Kemudian, selanjutnya kita akan coba untuk memproses yang nomor 3 ini. Nomor 3 itu kita De Morganin dulu kali ya. Jadi nomor 3 itu De Morganin ya. Nomor 3 kita De Morgankan. Jadi hasilnya adalah J N, kita coba ya, J N D ya. J N D implikasi U betul ya. Oke, nah lihat deh. Kita di sini udah ada U, di sini negasi U. Oke ya. Udah kebayang ya, kita akan coba mengkonjungsikan U nih di sini. Nah, selanjutnya berarti kita coba konjungsikan dulu antara si J dan D. Berarti 8 dan 10 kita konjungsikan. 8 dan 10 konjungsikan jadi J and D. Oke, teman-teman kita dapat nih. Kemudian 11 dan 12 kita modus ponenkan dapat U. Nah, yang ke-14 berarti kita konjungsikan antara 4 dan 13 itu kita konjungsikan adalah negasi U and U. Oke, kita sudah peroleh ini. Karena kita sudah peroleh ini adalah kontradiksi, nilainya false, maka kalimat ini adalah valid. Nah, sebenarnya memang nggak ada acuan sih, misalkan kalau ini tadi kita ngalir gitu aja gitu ya, supaya bisa dapat proposisi yang nanti kita bisa kontradiksikan. Jadi kalau misalkan Anda ternyata di tengah-tengah target saya mau U, ternyata lebih dulu dapatnya B, ya udah jalanin aja gitu. Ya, jadi memang apa namanya ya, kalau di indirect proof itu yang penting adalah kita bisa menghasilkan nilai akhirnya adalah tuh kontradiksi aja. Nah, kalau contoh yang di
slide-nya, itu dia balikin lagi sampai sampai dengan ke kesimpulan awalnya, negasi B or negasi H gitu ya. Jadi kalau di sini nah nah di sini dia peroleh adalah si negasi D ya, proposisi D. Nah, kita coba lihat ya. Jadi ini tadi sama ya, mungkin ada perbedaannya tuh dari sini ya, dari yang 13 ini dia modus tolen kan. Jadi 3 sama 4 dimodus tolen kan. Oke. Oh ya betul, udah dimodus tolen kan, berarti hasilnya adalah negasi J or negasi D nih. Negasi J or negasi D, udah gitu nomor 9-nya di DN kan, nomor 9 double negasi. Oke, terus akhirnya dia DS kan, dapatlah negasi D. Jadi dia punya D sama negasi D, udah gitu dikonjungsikan jadi D N negasi D itu kan ya. Jadi bisa berbagai cara. Terus kalau misalnya kita ini mau balikin ke kesimpulan semula, 1 sama 2 kemudian dikonjungsikan. Setelah itu 1 sama 2 dikonjungsikan, kemudian 18 sama 14, 18 sama 14, ini ya, kan J sama D 8, di destruktif dilema. Jadi hasilnya negasi B or negasi H gitu ya. Jadi sampai tahap 17 ini pun sudah selesai. Jadi sampai yang tadi kita kerjain sampai tahap 14 pun kita udah selesai sih sebenarnya sih prosesnya ya. Jadi kalaupun mau dibuktikan sampai akhir juga bisa. Jadi kalau tergantung soal sih, kalau misalnya dimintanya buktikan dengan direct proof ya artinya tanpa ada premis tambahan ya. Dan Anda harus mencari kesimpulan ini supaya valid. Kalau direct proof ya, kalau diminta indirect proof berarti kesimpulannya jadi premis tambahan. Kita udah nggak punya kesimpulan lagi di sini, tapi Anda cari bentuk yang kontradiktif. Oke, seperti itu untuk indirect proof. Nah, berikutnya adalah tautologi. Jadi, aturan pembuktian tautologi ini adalah pembuktian validitas kalimat yang menggunakan metode deduksi. Kalimat logika yang kompleks, misalkan banyak implikasi, itu bisa kita pecah jadi beberapa premis dan satu kesimpulan akhir. Misalkan kesimpulan akhirnya itu adalah kalimat A1. Maka dengan metode deduksi akan dibuktikan kesimpulan A1 tersebut. Jika metode deduksi dapat mencapai kesimpulan tersebut, maka kalimat tersebut adalah valid. Oke. Aturan pembuktian tautologi ini merupakan alternatif dalam pembuktian validitas kebenaran kalimat logika, selain dengan menggunakan tabel kebenaran, pohon semantik, dan juga asumsi salah. Ya, jadi dengan menggunakan metode deduksi ini, kalau sebelumnya kita bisa membuktikan suatu kalimat itu valid atau enggak, bisa pakai tabel, bisa pakai hukum logika. Nah, ini kita bisa gunakan pakai metode deduksi kevaliditasan suatu kalimatnya. Pada beberapa jenis kalimat logika, dapat dengan mudah dibuktikan validitasnya dengan pohon semantik atau asumsi salah. Tapi untuk beberapa jenis kalimat lain yang bentuknya spesifik, seperti memiliki banyak implikasi, lebih mudah diselesaikan dengan pembuktian tautologi. Ya. Nah, langkah penurunan kesimpulan pada pembuktian tautologi itu dapat menggunakan rule of inference, ya, kemudian rule of replacement, dan metode pembuktiannya dapat menggunakan metode direct proof, indirect proof, dan conditional proof. Ya, jadi kalau pembuktian tautologi itu berarti kan pembuktian validitas gitu ya. Boleh yang pakai aturan penarikan kesimpulan, aturan penukaran, kemudian ya hukum-hukumnya itu ya, boleh pakai metode modus ponen, sampai dengan terakhir kita belajar yang di penukaran itu ada eksportasi, implikasi gitu kan ya. Nah, kemudian pembuktiannya juga bisa pakai direct proof, indirect proof, dan juga bisa pakai conditional proof gitu. Nah, ini misalkan saja kita punya kalimat di bawah ini ya. Buktikan bahwa kalimat ini adalah tautologi. Artinya buktiin kalimat ini harus valid gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kalimat seperti ini, kesimpulannya adalah A, implikasi B, implikasi C. Kita bisa terapkan metodenya adalah kita terapkan conditional proof. A-nya jadi premis tambahan, kesimpulan sementaranya B implikasi C. Karena masih implikasi, berarti B-nya jadi premis tambahan, kesimpulannya jadi C. Nah, pada saat mengerjakan ini, Anda boleh gabungkan itu aturan penukaran dan juga aturan penarikan kesimpulan, modus ponens dan sebagainya, hukum-hukum logika Anda bisa terapkan di situ. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pembuktian kalimat validitas. Nah, ya. Jadi teman-teman, sebetulnya mungkin pembuktian tautologi itu adalah yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Anda bisa menggunakan tadi hukum-hukum di aturan penarikan kesimpulan, hukum di penukaran gitu ya. Anda terus boleh pakai
direct proof, indirect proof, atau conditional proof untuk membuktikan satu kalimat itu adalah valid atau tautologi. Oke, yes. Sekian video kita dan mungkin ini akhir dari penjelasan untuk metode deduksi. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.